Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang toko kripto ataupun TKO gitu ya. Nanti kita bahas fundamentalnya bagaimana. Kita juga akan review soal teknikalnya juga. Apakah kita masih boleh beli TKO di level berapa, lalu target harga, prediksi harga 2021 itu gimana untuk TKO gitu ya. Nah, mungkin kita review fundamentalnya dulu bagaimana. Untuk TKO ini apa sih? TKO adalah toko token ya. Kita lihat review harganya sekitar 1,9 dolar. Berarti ada sedikit koreksi ya untuk hari ini. Kita lihat sekarang juga untuk supply-nya sekitar 500 juta. Jadi kalau menurut saya 500 juta ini relatif stabil lah. Masih cukup aman juga. Jadi cukup bagus untuk level supply-nya. Nanti kita bahas juga tokenomics-nya ya. Nah, kita lihat dulu nih. What is Toko Token ya? Toko Token ini adalah tokennya Toko Crypto, was launched in September 2018. Jadi launchingnya itu 2018 gitu ya. Lalu and become the first entity registered under Indonesian Commodities Future Trading Regulatory. Pokoknya ini Bapepti. Jadi ini sebenarnya udah aman sekali untuk toko kripto sendiri. Jadi kalau kalian tanya apakah TKO aman, sebenarnya sudah aman juga untuk TKO ini ya, karena dia sudah bekerja sama, sudah di-approve oleh pemerintah juga gitu. Nah, kita lihat juga apa sih yang menarik dari toko kripto ini. The Toko Crypto platform was created in tandem with Binance. Jadi memang bekerja sama juga dengan Binance. Jadi ini sudah lumayan trusted juga karena Binance juga berpengalaman exchange nomor satu ya istilahnya di cryptocurrency ini. Lalu kita lihat juga which serves as significant backing for the project and its future development. Dan pokoknya ini menjadi backingnya juga cukup kuat karena bekerja sama dengan Binance gitu ya. Nah, ini adalah exchange-nya toko kripto. Kalian bisa daftar melalui aplikasi ataupun website gitu ya. Nanti bisa pakai link deskripsi saya. Nanti ada link referral code. Kalian bisa menggunakan hal itu. Jadi dapat diskon yang lebih lumayan, sekitar 20% ya. Nah, kita lihat dulu nih. Apa sih kelebihan toko kripto? Toko kripto puncaki top exchange Indonesia. Jadi dia sudah menjadi nomor 1 exchange Indonesian Crypto Exchange. Kenapa? Kita lihat dia ada 70 juta trading volume, cukup besar. Lalu ada sekitar 12.000 KYC, jadi orang-orang yang daftar ini selalu naik juga nih untuk di toko kripto. Lalu sekitar 1,5 juta mobile apps download, jadi sudah banyak orang yang lumayan download aplikasi TKO ini. Lalu komunitasnya juga kuat, kita tahu komunitas TKO gitu ya. Nah, kita lihat juga kelebihan toko kripto satu lagi tuh yang kita lihat sebagai investor atau trader adalah sebenarnya fee-nya gitu ya. Apakah fee-nya tinggi atau enggak ya? Kalau kita perhatikan untuk toko kripto sendiri, fee taker atau fee maker-nya ada kena fee sekitar 0,1%. Ini cukup relatif kecil sih sebenarnya ya. Tapi yang lebih menarik itu kalau menurut saya ini dari withdrawal fee-nya juga, BIDR-nya. Kita lihat fee-nya itu sekitar 5.500. Ini kalau dibandingkan dengan exchange lain di Indonesia ini very low, maksudnya sangat rendah gitu ya. Jadi worth it lah untuk kalian download toko kripto untuk withdrawal rupiah kalian gitu ya, dari kalau misalnya kalian mau withdraw. Nah, toko kripto itu kita lihat dari di sini bukan hanya sebagai exchange juga sebenarnya ya. Kita bisa lihat dari sini toko kripto ini ada namanya toko news juga. Nah, ini adalah toko news yang memprovide kita sebagai user cryptocurrency juga berita-berita terbaru tentang cryptocurrency gitu. Kita lihat dari sini. Nah, kita juga lihat nanti di websitenya TKO sendiri. Nah, ini website untuk TKO-nya gitu ya, tokennya gitu, bukan exchange-nya ya. Kekuatan CeFi, DeFi, and NFT. Memang ini fokus kekuatannya TKO, Decentralized Finance, and NFT gitu ya. Nah, kita lihat dari sini, apa sih kelebihannya? Pendekatan ganda untuk inklusi keuangan. Jadi ini dia, yang tadi saya bilang, dia mix yang namanya centralized finance sama decentralized finance gitu ya. Karena kan TKO adalah suatu exchange juga, makanya kita bisa staking dan lain-lain. Lalu pertumbuhan tak tertandingi di dalam Indonesia ini masih banyak sekali user-user yang belum terbuka dengan exposure-nya dengan cryptocurrency juga. Lalu komunitasnya juga kuat untuk TKO sendiri gitu. Makanya ini cukup lumayan sih untuk toko kripto sendiri. Jadi kalau kalian tanya pertumbuhan toko kripto ini tergantung apa? Kita lihat tergantung apakah Indonesia ini bakal lebih open to cryptocurrency juga. Apakah user-usernya itu exposure-nya lebih naik juga. Kalau misalnya ternyata banyak orang yang akan lebih tertarik dengan cryptocurrency, pasti TKO ini juga akan naik juga gitu ya. Nah, kita juga lihat lagi di sini bukan hanya tadi CeFi DeFi, dia juga masuk ke dalam NFT juga gitu. Di sini kita bisa lihat untuk kalian yang mau membuka exposure ke dalam NFT juga, ini kita bisa membeli NFT di dalam Tokomo. Ini Tokomo apa sih? Tokomo ini sebenarnya kita bisa lihat dari sini apa sih itu Tokomo? Tokomo adalah NFT marketplace di Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau lebih fokus lagi, kita bisa cek untuk light papernya sendiri. Light paper itu adalah seperti white paper tapi lebih light, lebih
lebih kecil lah gitu ya. Makanya ini cuma 10 page. Jadi kalian bisa baca aja sih kalau misalnya kalian mau lihat fundamental khusus untuk toko kripto sendiri. Untuk di video kali ini kita nggak akan review satu papernya, kita hanya lihat beberapa poin penting aja. Yang pertama adalah tokenomics-nya. Di tokenomics ini penting sekali kita harus cek kalau di lab paper atau white paper. Kenapa? Karena di sini kita lihat nih, apakah distribusinya even, apakah nanti ada suatu pihak yang menguasai satu token itu, karena itu yang kita nggak mau ya. Kalau untuk toko kripto sendiri saya lihat relatif aman juga, nggak ada yang terlalu nggak imbang gitu, istilahnya semuanya imbang. Lalu yang kita harus perhatikan juga adalah roadmap-nya. Apakah mereka ada plan untuk ke depannya? Kita lihat dari toko kripto sendiri, roadmap-nya cukup jelas. Kita lihat di sini 2021, quarter 3, quarter 4, dia ada planning dengan TKO buat kita bisa staking TKO, ada bumper pool. Bahkan di 2022-nya dia sudah ada beberapa planning juga nih, quarter 1 sampai quarter 3, quarter 4 juga nih. Ada toko TKO becomes the go-to holistic approach for an umbrella of CeFi DeFi products. Jadi ini cukup menarik sih untuk TKO sendiri. Ada lending, ada liquidity swap. Jadi bakal lebih advance lagi nih kalau saya lihat dari sini ya untuk di tahun depan untuk TKO sendiri. Jadi cukup improvementnya cukup akan menjadi menarik lah untuk toko kripto sendiri gitu ya. Nah, berhubungan dengan ini juga, TKO juga sebenarnya ada event nih. Kita bisa lihat ini gratis 4 TKO untuk nasabah baru. Jadi kalau misal kalian yang belum daftar TKO, kalian bisa daftar dengan link saya di bawah di kolom deskripsi ya. Nah, ini kalian gratis dapat 4 TKO loh. Jadi lumayan banget dapat 4 TKO. Kita bisa lihat dari sini gimana sih cara dapat 4 TKO. Ini pertama periodenya itu 22 September sampai 30 September. Jadi kalau kalian yang nonton video ini sudah lewat 30 September, berarti ini eventnya udah selesai gitu ya. Nah, kalau kalian nonton masih di periode ini, masih bisa daftar. Caranya apa? Caranya kita daftar TKO download, pakai KYC-nya, know your customer gitu ya, kasih KTP atau identifikasi lah. Nanti kalian dapat 1 TKO nih. Lalu kalian deposit sekitar 150.000 aja, nanti kalian dapat 2 TKO. Dapat 1 TKO lagi, jadi udah dapat 2 ya. Lalu nanti kalau kalian tradingin kira-kira sekitar $25, nanti kalian dapat lagi tambahan 2 TKO. Jadi total dapat 4 TKO langsung masuk ke dalam wallet toko kripto kalian gitu ya. Caranya gimana? Ini kalian bisa isi form ini juga. Jadi kalau misalnya isi form tinggal klik. Ini kalau klik keluarnya kayak seperti ini sih. Join toko kripto dapatkan total 4 TKO dan lucky draw juga. Dapat lucky draw juga loh. Nanti kita lihat juga tinggal join. Nah, di sini kalian tinggal masukin UID kalian. Nanti kalian kalau download toko kripto pasti tahu nih, UID kalian itu berapa, kalian tinggal masukin juga. Nanti tinggal klik submit aja gitu ya. Jadi banyak event-event seperti ini untuk toko kripto ya. Kalau misalnya kalian udah jadi user TKO lama, bagaimana nih? Kalau ini kan untuk nasabah baru ya. Kalau yang lama juga sebenarnya ada event. Ini ajak temanmu. Jadi kita referral coding orang aja gitu ya. Di sini kita bisa masuk dalam lucky draw TKO juga gitu. Jadi cukup menarik untuk menginvite teman-teman atau keluarga kalian yang masuk ke dalam toko kripto gitu. Nah, itu untuk review toko kripto. Kira-kira kita masuk aja sekarang ke dalam analisa teknikalnya. Nah, ini saya coba lihat, kita buka TKO USDT ya. Kita lihat dari sini, maksimum price-nya sekitar $5, 4,9. Kenapa saya nggak taruh yang di sini? Karena TKO pernah waktu launching ya, dia naik sampai $10. Kita nggak masuk sini, karena ini kan pada saat ICO, dia masuk Binance kira-kira. Jadi kurang relevan lah, kalau menurut saya ya. Jadi kita lihat, ambil dari sini, sekitar $5. Saya ambil bottomnya itu di sekitar bottom terakhir, di sekitar 20 Juli di sini. Karena lebih valid lah kalau menurut saya. Nah, lalu dari sini saya ambil juga resistance line. Di sini kita bisa kelihatan jelas sekali bahwa TKO ini nggak ada, bisa dibilang sedikit resisten. Pertama di level sini gitu ya, pada saat dia mau breakout ini kan persis juga nih di sekitar level Fibonacci golden ratio 0,618 nih, belum berhasil breakout gitu ya. Lalu ini sempat juga mau keluar dari resistance line ini juga nih. Ini tanggal berapa nih? Sekitar tanggal 19 September ya. 19 September mau juga, tapi ternyata ke-reject juga gitu. Jadi kalau kalian tanya kapan sih TKO bisa berjalan, maksudnya istilahnya terbang dan lain-lain, ya dia pertama harus bisa break dari resistance line ini dulu gitu. Nah, nanti kita lihat nih cara time frame kecilnya bagaimana ya. Nah, untuk time frame besarnya kalau TKO misalnya bisa naik, kita bisa lihat target TKO itu mungkin sekarang biasa kita lihat di level 1,414 ataupun 1,618 Fibonacci di sekitar $7,3 dan di $6,5 gitu ya di level ini. Jadi masih cukup potensi lah. Apalagi kalau kalian bilang, wah Indonesia ini bakal lebih banyak orang terekspos ke dalam cryptocurrency. Mereka pasti kan download exchange juga, salah satunya toko kripto gitu ya. Dan pasti usernya lebih banyak, pasti lebih banyak orang yang menggunakan TKO juga. Jadi ya, kalau misalnya kalian lihat seperti itu, TKO adalah salah satu investasi juga cukup lumayan lah gitu ya. Nah, kita masuk sekarang ke dalam time frame 4 jam bagaimana. Kalau di time frame 4 jam nih saya dilihat dulu jadi lebih jelas ya. Kita bisa perhatikan jelas nih.
Pertama, dia membentuk pola double bottom di sini. Kita lihat dari sini ada W bottom, ya. Jadi ini salah satu pattern reversal yang paling kuat gitu. Nah, kita lihat dari sini, kita bisa ukur kira-kira dari bawah sini ke atas, dan kita ukur pada saat dia ke neckline ya. Jadi ini neckline-nya nih. Kalau kita gambarin, mungkin saya gambar seperti ini. Jadi ini adalah neckline, dia W bottom. Kita bisa ukur kira-kira dia naik ke berapa sih. Makanya di sini pada saat dia break neckline-nya, ini ke reject karena target kita tuh memang di sini nih. Persis di neckline-nya juga, persis di resistance line lah istilahnya ya. Lalu kita lihat lagi, sekarang dia lagi menurun. Jadi ini saya juga ambil Fibonacci yang lebih kecil lagi ya. Ini kita keluarin beberapa hal. Yang pertama adalah yang bawahnya dulu. Ini dari bawah kita ambil seperti ini, tarik pada saat dia mantul gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Nah, di sini dari bawah sini kita tarik trendline bawahnya gitu ya. Ini trendline atasnya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, untuk sekarang TKO sebenarnya lagi dalam level support. Kita bisa perhatikan di sini di sekitar level support Fibonacci kecilnya sekitar 1,8 dolar. Fibonacci kecil ambil dari mana? Kita ambil dari swing teratasnya dia pada saat dia kena hit di sini di sekitar 2,4 dolar ke paling bawah nih pada saat dia dump kemarin sempat turun ya, karena memang market crypto lagi volatilitasnya lagi tinggi gitu ya. Nah, sekarang lagi di level support. Kalau kalian tanya saya untuk beli TKO di berapa? Kita lihat mungkin Bitcoin masih bisa mengalami penurunan lagi. Berarti kemungkinan besar TKO juga mungkin masih bisa mengalami penurunan secara short term ya. Kalau buat long term sih menurut saya masih cukup oke, apalagi kuartal 4 gitu. Nah, level yang kalian bisa lihat untuk TKO nih sebenarnya salah satunya di sini nih. Di sekitar level berapa nih? Di trendline-nya dia, berarti di sekitar 1,7 dolar. Jadi di 1,7 dolar menjadi salah satu level yang cukup lumayan untuk membeli TKO, ataupun di sekitar 1,6. Karena 1,6 kita bisa lihat ini adalah level resistennya sebelumnya nih. Ada resisten. Ini mungkin kalian kalau perhatikan di candle one day ya. Nah, kita lihat dari sini 1,6 ini juga menjadi level resistennya juga, level supportnya. Nah, di sini level support. Di sini juga menjadi resisten gitu. Jadi ini cukup level kuat juga 1,6 dolar ya untuk TKO. Nah, nanti kalau kalian perhatikan lebih jeli lagi gitu ya, kalau di time frame 4 jam lagi, kalau misalnya dia turun ke sini, berarti potensi dia membentuk poin apa? Dia membentuk double bottom lagi nih kira-kira kalau misalnya dia memang turun lagi gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dia double bottom seperti ini, kita bisa ukur lagi nih kira-kira kalau misalnya dia turun, kita bisa ukur kira-kira dia bisa breakout ke berapa sih? Dia bisa keluar dari yang tadi kita bilang resistance line ini. Dan kalau misalnya dia bisa keluar dengan volume yang cukup besar di sini, ya ini tandanya mungkin TKO sudah bisa kembali recover lagi untuk naik kembali gitu. Itu saja sih kalau misalnya secara target short term ya ini ya di sekitar 2,7 dolar, 2,9 dolar. Ini untuk target short term. Jadi untuk target long termnya kita sudah sempat sebutin juga di sekitar level 6,5 dolar dan 7,3 dolar. Tapi itu saja sih video dari saya, kita review fundamental dan teknikalnya TKO. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, comment, dan subscribe, share videonya juga, dan jangan lupa daftar TKO ya, di dalam linknya di deskripsi. Oke, bye-bye.